Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Hidayat Putra Isin dengan NIM F1 G11 8037. Di sini akan mempresentasikan secara singkat hasil penelitian yang telah saya lakukan. Nah, hal yang saya lakukan pertama itu pre-engagement interaction, di mana akan menjelaskan tujuan ataupun hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian ini kepada pemilik website. Nah, website yang akan diuji ini ada tiga. Yang pertama itu ada website beasiswa dengan tampilan langsung halaman login. Itu website Muhammad Alfianiza dan website sistem pakar mirip Fatir Al-Haq. Nah, di sini untuk mencari kerentanan di sini, penguji di sini atau peneliti di sini menggunakan Nmap dan NetSparker. Nah, Nmap digunakan untuk mencari parameter ID dan parameter ID yang memiliki kerentanan atau yang tidak dilindungi, dan NetSparker untuk mencari kerentanan SQL injection secara keseluruhan. Langsung saja di sini kita mengarah ke aplikasi NetSparker. Nah, di sini prosesnya langsung skip saja ke hasilnya, karena berdasarkan yang setelah saya lakukan itu scan-nya cukup lama. Contohnya di sini ada waktu di sini sekitar 1 jam itu men-scan website beasiswa, dan ini 4 jam untuk website Jagung, dan ini juga 4 jam untuk website Alfian Iza. Lanjut, di sini terdapat pada website beasiswa project, di sini terdapat kerentanan boolean based SQL injection pada level kritikal pada halaman login. Sini halaman login. Nah, setelah itu kita akan mencari parameter URL ID, mencari kerentanan ID apakah ada pada website sistem beasiswa. Di sini langsung saja. Ya, di sini. Ini proses yang telah selesai dilakukan. Nah, pada proses ini di sini tidak mendapatkan parameter yang diinginkan. Nah, lanjut ke arah websitenya. Kita langsung saja. Di sini website beasiswa, di mana seperti yang diperlihatkan oleh NetSparker tadi, di sini memiliki kerentanan pada halaman login, yaitu boolean based SQL injection. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem error based, di mana jika terjadi error SQL maka dapat diinjeksi pada halaman login. Pada halaman login ini pertama kita akan coba di sini URL-nya. Sini loading, ya, di sini error, tapi tidak menunjukkan adanya error SQL. Pesan error SQL. Dan untuk pencarian errornya cukup menambahkan backtip saja. Lalu di sini kita akan backtip di username. Langsung klik saja login. Nah, di sini terdapat pesan error di atas kiri, query error. Nah, jika ada pesan ini maka dapat dieksekusi. Nah, adapun contoh-contoh pesan jika query error itu yang dapat dieksekusi seperti kata warning MySQL fake array atau you have an error in XR syntax. Nah, seperti itu dapat dieksekusi. Kenapa bisa terjadi begini? Karena
terjadi kesalahan begini, mendapatkan kutipan yang tidak terduga pada website, sehingga tidak mampu mengamankan dengan benar yang menandakan bahwa rentan terhadap SQL injection. Lalu kita akan di sini menuliskan for 191 minus spasi backtick. Nah, kenapa ini adalah bulan base SQL injection? Kenapa saya menulis begini? Di sini input yang masuk ke database seharusnya kan berisikan username dan password yang telah terdaftar pada website tersebut. Nah, input yang dibutuhkan dalam login tidak lagi penting karena setelah itu ada tanda ini, yaitu backtick or sama dengan 1 minus backtick, di mana artinya setiap input akan selalu dianggap true karena 1 sama dengan 1 adalah alias dari true, dan or adalah kondisi di mana jika ada salah satu atau lebih dari 2 atau lebih input true, maka autentikasi akan dianggap true oleh sistem. Dan form password pun bisa diisi sesuka hati ataupun tidak perlu diisi passwordnya, karena tanda minus hanya dianggap sebagai sinteks komen pada SQL. Dan input yang dimasukkan dapat berjalan dan menampilkan halaman beranda website penentuan penerima beasiswa pada website. Sebelum itu mungkin ada sebaiknya untuk mengkonfirmasi di sini. Di sini saya akan menulis sembarang saja tanpa ada password dulu ya, misalnya nama Nasrinto. Ini tanpa passwordnya. Login. Di sini ada pesan password dan username dan password tidak sesuai. Dia akan kembali ke halaman login. Ataupun kita tulis Nasrinto. Dan kita tulis isi password apapun. Responnya sama. Nah, setelah kita menulis ini backtick or 1 minus backtick tanpa password pun hasilnya akan login. Kita pun dapat mengakses website ini dengan mudah hanya dengan perintah sederhana tadi. Nah, untuk berdasarkan tadi hanya pada halaman login, karena kalau kita cek di halaman-halaman berikutnya sepertinya tidak memiliki perlindungannya. Tadi saya tes menggunakan backtick, di sini tidak terjadi pesan apa-apa. Ya. Seperti itulah. Ya. Selanjutnya kembali ke Kali Linux. Di sini Kali Linux ini tadi. Pada website sistem beasiswa di sini juga peneliti menggunakan SQL map, di mana SQL ini bisa digunakan untuk menginjeksi SQL injection. Tapi setelah digunakan di sini pada SQL map tidak dapat menemukan karena parameter yang dibutuhkan tidak ada. Untuk parameter seperti ini. Nah, di mana di sini parameter kita bisa lihat dari sini. Di sini parameter id-nya tidak yang ditunjukkan pada SQL map itu rentan. Di sini dapat dieksekusi karena pembuat website ini tidak mengamankan parameter id. Nah, apa yang terjadi jika tidak diamankan parameter id? Peneliti dapat melakukan eksekusi SQL map lain, metode SQL map yang lainnya seperti union based yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa mengakses database, menghapus dan mengedit ataupun menambah.
dan sebagainya. Tapi pada website sistem beasiswa tidak ditemukan. Selanjutnya pada website Alfian Iza. Nah, pada Netsparker, website Alfian Iza ini prosesnya agak loading. Nah, pada website Alfian Iza ini websitenya benar-benar aman dari serangan SQL injection. Kampus reviewnya juga ini tidak kelihatan. Tutupi. Di sini hanya yang diperbarui sebenarnya dari update versi PHP-nya yang sudah keluar dari versi terbaru. Ini benar-benar aman. Untuk mentesnya lagi di sini menggunakan Nmap pada website Alfian Iza. Nah, pada Nmap di sini juga mencari kerentanan parameter ED juga tidak ada. Di sini tidak ada. Dan juga di sini mencari mencoba injeksi ke database Alfian Iza, tapi juga parameter yang seperti biasa parameter ED yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat. Lanjut ke sistem pakar milik Fatir. Nah, pada sistem pakar ini pada FC Jago. Nah, di sini terdapat SQL injection juga pada parameter pada website FC Jago. Sama seperti website sebelumnya, jadi Hasrinto. Di sini pada username. Pada informasi ini disebutkan ada pada diagnosa gejala dan detail penyakit. Seperti biasa kita akan cek di sini akan backtip. Nah, di sini ada pesan seperti ini yang menandakan bisa di input SQL injection. Dan di Netsparker ini bisa diserang menggunakan seperti website kita tuh boolean base SQL. Apa kita cek di sini juga. Kalau di sini tidak menemukan. Nah, sini kita akan memasukkan perintah yang tadi dan tidak memasukkan password. Di sini kita bisa langsung masuk dan datang sebagai admin. Untuk memastikan, coba kita log out dan kita login lagi dengan memasukkan pesan sembarang seperti ini. Dan login. Itu tidak ada pesan untuk login dan di sini beberapa menu tidak ada. Kita login, di sini langsung muncul ada penyakit gejala dan keputusan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di Nmap, mencari parameter ED. Di sini tidak menemukan pada halaman FC Jagung. Di sini tidak menemukan juga. Pada gejala juga tidak menemukan parameter ED yang dibutuhkan dan detail penyakit tidak juga menemukan. Hanya halaman login yang memiliki kerentanan. Kalau gitu di sini kita akan mencoba pada gejala.
apakah bisa? Di sini juga tidak bisa ternyata. Selanjutnya pada halaman detail penyerap. Sama juga tidak bisa. Di sini juga sudah pada website Jagung tadi sudah menggunakan juga SQL Map untuk mencoba injeksi ke database. Dan hasilnya seperti ini. Parameter ID yang dibutuhkan tidak ada. Sama juga dengan website tadi, Alpha juga tidak menemukan. Website ini. Ya. Nah, adapun solusi agar tidak pada halaman login kedua website, yaitu website beasiswa dan website Jagung itu bisa menambahkan beberapa perintah dalam programnya agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti menambahkan MySQL rel escape. Fungsi dari MySQL rel escape string itu digunakan untuk membypass karakter spesial dalam query SQL, sehingga jika attacker menyertakan karakter seperti tadi backtip yang tadi saya gunakan, hanya backtip sederhana tapi sudah memberikan informasi yang cukup, maka fungsi ini tidak akan membaca karakter tersebut. Yang berikutnya juga bisa menggunakan add slash, di mana fungsi add slash pada string akan menambahkan simbol backslash. Fungsinya untuk mencegah hacker memasukkan script yang mengandung kutip pada website kita. Seperti yang tadi, kutip. Itu juga sangat penting pada saat melakukan serangan SQL injection. Lalu inskripsi password tentunya untuk mengamankan data-data agar isinya tidak diketahui orang. Sekian dari saya. Saya Muhammad Anugrah Hidayat Putra Aisin mengucapkan terima kasih.